Alright traders, welcome back again di YouTube channel saya. Teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar crypto. So if you trade crypto, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, update kali ini kita akan ngebahas tentang apa yang disampaikan oleh Jerome Powell pada saat tadi dia melakukan testimoni di depan anggota Kongres. Terus terang, saya ngelihat ada beberapa kali Jerome Powell itu diserang dengan komentar-komentar yang menurut saya cukup agresif. Ini kita start dari paling bawah ya. Jadi 2 jam yang lalu update ini diberikan setiap kali ada update momen penting. Nah, salah satu yang penting itu adalah kenaikan suku bunga itu tidak akan mengurangi harga gas dan juga harga makanan. Ya, jadi di sini salah satu anggota Senate dari Democratic ya, Elizabeth Warren itu menekan Jerome Powell. Dia mengatakan bahwa, atau dia lebih tepatnya bertanya bahwa jika menaikkan suku bunga, apakah harga gas dan makanan itu akan turun? Kata Jerome Powell, saya rasa tidak. Ya, dia mengatakan bahwa kenaikan suku bunga itu hanya akan mempengaruhi demand aja. Dalam arti di sini mengatur demand ya, sehingga orang-orang itu akan berbelanja lebih sedikit dan tentu saja ini akan membantu menguatkan nilai dolar dan otomatis di situ nanti akan mengurangi harga. Kira-kira seperti itu logik dari si Jerome Powell. Lalu Warren itu nge-push dia ya, mengatakan bahwa kenaikan suku bunga yang tinggi itu akan mempengaruhi perusahaan dalam berinvestasi, seperti beli truk, seperti meng-hire orang, mempekerjakan orang-orang. Dan dia juga berkata bahwa sebagai dampak dari kondisi ini, otomatis kenaikan suku bunga itu akan mempengaruhi atau membuat sulit orang-orang untuk meminjam uang, untuk membeli rumah, seperti ya pokoknya macam-macam ya. Intinya suku bunga itu pasti akan meningkat dan jadi lebih mahal atau lebih tinggi. Nah, dia mengatakan bahwa kamu tahu nggak apa yang lebih menyeramkan daripada inflasi yang tinggi disertai dengan pengangguran yang sedikit, yaitu inflasi dengan kondisi resesi ekonomi dengan jutaan orang tidak ada pekerjaan. Itu kata Warren ya. Jadi dia mengatakan bahwa saya harap kamu mempertimbangkan hal yang dia sampaikan ya sebelum kamu menyetir US economy jatuh dari jurang. Well, ini adalah sebuah statement yang menurut saya sangat berpengaruh ya terhadap keputusan terkait dengan Jerome Powell nantinya. Tentu saja ini akan membuat kita jadi bingung juga. Apakah Jerome Powell di sini akhirnya nanti tertekan atau dia tetap akan stick with his kita bilang apa ya, with his prinsip ya, atau dengan pegangan teguhnya dia bahwa oke, pokoknya bodo amat, kita bakal bantai inflasi, kita bakal tekan inflasi. Jadi fight, naikin suku bunga, it's okay, nggak ada masalah. Resesi ekonomi, oke, sifatnya transitory. Ternyata beneran resesi ekonomi dan akhirnya banyak penduduk jadi sengsara akibat Jerome Powell. Nah, sebenarnya di statement part ini menurut saya buat seorang Jerome Powell ya, dia naik maju mundur guys ya. Dalam arti, gue mau maju salah, mau mundur juga salah ya, serba salah. Nah, inilah situasi yang sulit. Makanya jangan mau ya kalau ditunjuk jadi chairman daripada si The Federal Reserve. Pusing banget guys ya. Sebenarnya kita punya power, tapi power kita itu juga bisa dibilang ya pokoknya sengsara deh, banyak disumpahin orang, kira-kira begitu ya. Nah, Jerome Powell sempat nyalahin juga tentang invasi di Ukraina akibat oleh Rusia invasi Ukraina serta lockdown di China itu menyebabkan adanya inflasi. Well, ini udah bukan berita baru, jadi teman-teman pasti udah tahu dan dia udah beberapa kali ngomongin soal ini. Tapi yang menurut saya menarik itu ya, menurut saya menarik ya. Ini sorry deh, saya skip dulu. Nah, ini yang menarik. Jadi Jerome Powell itu membantah kata Biden ya, kata-kata Biden atau Joe Biden. Joe Biden itu ngeklaim inflasi yang parah itu disebabkan oleh perang di Ukraina, ya, Rusia terhadap Ukraina. Cuman bantahannya si Jerome Powell tuh begini, enggak, inflasi itu memang udah tinggi, benar-benar tinggi sebelum perang di Ukraina terjadi. Jadi saya juga bingung ya. Intinya dia mengakui guys, gara-gara cetak duit itu kenaikan inflasi jadi tinggi dan tentu saja dengan dampak dari Ukraina ini ya, serangan Rusia terhadap Ukraina itu mempengaruhi harga minyak. Makanya di sini dia juga memberikan statement bahwa gak ada yang bisa dilakuin sama The Fed untuk mempengaruhi harga minyak. Kenapa? Harga bensin ya, harga oil. Kenapa? Karena
Kalau misalnya kita lihat harga makanan mungkin mix ya, tapi buat harga minyak itu udah setupnya dari skala global. Makanya kita di Indonesia juga kena dampak. Terus kita ngomongin di negara-negara lain juga kena dampak. Cuman Amerika ini paling parah guys. Kenapa? Karena dia dari $2 itu naiknya jadi $5. Itu parah banget sebetulnya ya. Sekitar berapa tuh? 150% kenaikannya. Wah, bayangin deh Indonesia. Kalau misalkan harga, let's say harga pertama tadinya 10.000, terus naik jadi 25.000. Wah, itu kayaknya kacau guys. Chaos ya. Nah, terus di sini Powell juga mengatakan bahwa resesi itu kemungkinan akan terjadi ya. It's certainly a possibility. Ya, intinya bukan terjadi sih. Lebih kayak, ya ini possibility aja. Dan kita nggak, we need to provoke a recession. He said he does not think we need. Oh, oke. Jadi dibalik bahasanya, makanya saya kaget ya. Intinya dia mau ngomong, ini sebenarnya waktu dia memberikan statement langsung ya, dia bilang tuh gini. Ini memang resesi ekonomi ada possibility bisa terjadi. Cuman kita nggak perlu menggembar-gemborkan guys. Jadi kita nggak usah bilang kalau ada potensi resesi ekonomi. Nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Jadi dia berusaha menenangkan market di Amerika. Padahal kita tahu dengan kondisi seperti ini bisa dikatakan cukup sulit ya untuk terhindar dari yang namanya inflasi. Tapi ya dia berusaha menenangkan, which means wajar ya sebagai seorang chairman dari The Federal Reserve, orang yang cukup berpengaruh pada ekonomi di Amerika Serikat, wajar kalau dia berkata seperti itu. Oke? Nah, lalu satu yang juga memberi pengaruh ya, ini sebenarnya sebagai sebuah indikator buat kita ngelihat sentimen konsumsi di Amerika. Yang paling parah itu adalah housing market is slowing. Kenapa housing market itu slowing? Dalam arti properti penjualannya itu menurun. Ya sebetulnya karena ya balik lagi guys, buat orang minjem duit di bank itu bunganya jadi mahal. Jadi meningkat drastis. Kalau misalkan seperti itu, wajar aja sih kalau orang nahan diri buat belanja rumah atau buat beli rumah. Dan itulah kenapa, ya tentu saja itu akan mempengaruhi sentimen market juga ya terhadap konsumtifnya. Nah, ini yang menjadi main highlight daripada pembahasan malam ini, yaitu Powell itu mengatakan bahwa cryptocurrency lebih baik diregulasi ya. Mungkin nggak tahu bahasanya kira-kira seperti itu ya. Dia Jerome Powell itu dengan The Federal Reserve itu nge-track memang volatility market daripada cryptocurrency. Mereka nge-track dalam dengan perhatian khusus ya. Intinya dia coba ngelihat ya. Ini yang menurut saya menarik nih. Dia sempat ngomong The Fed itu nggak ngelihat bahwa makroekonomi itu memiliki dampak langsung terhadap crypto market crash so far. Ya, menurut saya sih enggak ya. Ini kalau menurut saya, kenapa? Karena orang-orang udah tahu gitu lah, alokasi duitnya para pelaku pasar itu nggak langsung ke financial market seperti cryptocurrency atau maybe stock ya. Harusnya pengaruh, tapi saya nggak ngerti kenapa Jerome Powell dia bilang seperti itu. Nggak memiliki pengaruh langsung ya, makroekonomi nggak memiliki pengaruh langsung terhadap market kripto atau jatuhnya market kripto dalam beberapa waktu terakhir. Menarik makanya. Nah, dia juga mengatakan bahwa inovatif new space itu butuh diregulasi ya. The same activity should have the same regulation no matter where it appears, he said. Many digital products are the same products that exist in financial market but are not regulated. Nah, dia juga ngomong intinya ini yang disampaikan ke dia ya. Jerome Powell meminta Kongres untuk menjelaskan dalam arti meluruskan ya, pihak otoritas mana yang memiliki wewenang untuk mengatur atau meregulasi market crypto dan stablecoin. Ya, dia mengatakan bahwa The Fed itu nggak bisa involve secara langsung untuk meregulasi cryptocurrency, akan tetapi The Fed itu bisa meregulasi dan mensupervisor bank supaya terregulasi terhadap aset-aset kripto di neraca saldonya mereka. Jadi intinya mereka pantau kalau perbankan mau belanja terlalu banyak, ya nggak boleh juga. Ya, kenapa? Karena dipantau sama si The Federal Reserve ya. Mungkin itu bisa mengatur kondisi daripada kripto. Makanya kita lihat kripto walaupun dolarnya melemah, walaupun indeks sahamnya menguat, tapi kriptonya nggak menguat, tapi malah melemah. Itu akibat yang disampaikan oleh Jerome Powell tadi, ya.
Kira-kira seperti itu pembahasan yang disampaikan pada saat Kongres melakukan interview terhadap Jerome Powell. Pada intinya Jerome Powell tertekan ya, sedikit banyak kita lihat serangan itu masuk terhadap dia, dan ya ini bisa dibilang perang yang luar biasa ya tadi waktu dia di interview. Ya sekiranya itu update dari saya seputar Jerome Powell testifies. Hopefully ini bisa memberikan informasi ke teman-teman. Thank you so much for watching. I hope you guys enjoy. Sampai ketemu lagi di next update. God bless. Cheers. Bye bye.